Tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pak Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Apakah surat Gini, kuasanya nggak bisa mewakilkan? Tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Tersebut 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama. Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Mas, misal nanti minggu depan Mas Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak perdalam? Mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta untuk dibawakan sekalian? Gini, karena data itu udah berserakan, udah melimpah di teman-teman ya, udah banyak data tuh ya. Jadi nanti kita simpel aja, minta nggak perlu data lagi, tinggal mau damainya gimana itu. Ya, nggak perlu data lagi karena data akan dibuat yang sekarang melimpah di media massa, di media sosial, udah banyak tahu kan. Nah, tapi nanti itu saya coba kalau sampai pembuktian, saya bawa ke ranah pembuktian itu. Ya. Jadi Bapak sendiri mau berdamai atau tidak? Gini, saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan. Bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai, maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur. Itu. Berarti syarat damainya nanti malah justru minta Mas Gibran mundur gitu Pak? Iya. Proposal berdamainya. Nah nanti deh proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana. Tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya itu pendidikan itu syarat subjektif loh, jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ya dengan cara ya sekolah lagi kan gitu kan. Nah itu terlanjut, menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu ya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kita mendapatkan informasi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat, karena ini tentang ijazah Gibran dan tentang informasi persidangan mediasi yang dilakukan oleh hakim. Namun sangat disayangkan bahwa dari pihak Gibran tidak menghadiri dan bahkan KPU tidak menghadiri persidangan tersebut. Bagaimana persidangan tersebut bisa dilanjutkan ketika dari pihak kedua tidak menghadiri dalam persidangan tersebut sehingga persidangan tersebut batal begitu saja? Tentu ini akan menjadi pemicu bahwa masyarakat akan menganggap bahwasanya ijazah Gibran itu benar-benar bermasalah. Ketika bermasalah bahwa
Gibran akan terancam dicopot dari wakil presiden karena tidak memenuhi persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres di KPU. Sedangkan KPU juga semakin kuat bahwa kecurigaan masyarakat terhadap KPU ketika KPU tidak memberikan akses terhadap masyarakat untuk mengakses riwayat pendidikan dari Gibran. Jadi, apakah bermasalah atau tidaknya, kita tunggulah ke depannya bagaimana persidangan selanjutnya, apakah dilanjutkan atau tidaknya. Karena kalau dari mereka tidak hadir, maka persidangan tersebut akan tidak bisa dilanjutkan. Begitu ya teman-teman. Bahwa dari penggugat, dari Pak Subuhan juga pasti akan lebih kuat untuk membuktikan bahwasanya ijazah Gibran ini memang benar-benar bermasalah dan tidak memenuhi persyaratan di KPU, tidak memenuhi untuk sebagai capres ataupun cawapres. Nah, teman-teman, di sini kan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga wapres yang minimal ijazah cepat-cepat diturunkan karena sangat memalukan apa kata dunia. Ya, benar sekali ya teman-teman, minimal ijazahnya cepat-cepat diturunkan. Sebenarnya bisa aja cepat clear ya teman-teman, karena ketika ketika misalnya dari pihak dirugikan, misalnya Gibran dirugikan bahwasanya banyaknya tuduhan-tuduhan masyarakat bahwasanya ijazahnya itu palsu, ya sebenarnya tunjukkan saja bahwasanya ini ijazah saya dan saya lulusan dari UTS dan ini benar-benar bisa memenuhi prosedur persyaratan pendaftaran di KPU. Jadi clear. Jadi masyarakat pun pastinya meminta ketransparan, meminta adanya secara terang-terangan agar tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang seperti ini. Menurut saya ini simpel saja ya. Ketika Gibran dirugikan, ya tunjukkan saja. Seperti kita menunjukkan perumpamannya. Ketika kita melihat gelang orang, kita bilang, gelangmu palsu. Ya, dari yang kita tunjukkan tersebut merasa dirugikan, ya tunjukkan saja, ini gelang saya asli. Nah, clear. Jadi kita hanya meminta adanya ketransparan dari KPU, adanya ketransparan dari Gibran, sehingga masyarakat tidak mencurigai Gibran ini memang benar tidak memenuhi prosedur atau persyaratan sebagai capres ataupun cawapres di pendaftaran di KPU. Begitu ya teman-teman. Udah merasa tidak punya ijazah SMA, Gibran tidak datang, KPU tidak berani datangkan sewaktu pemilu, udah banyak melanggar. Nah, udah merasa tidak punya ijazah sehingga Gibran tidak bisa datang. Jadi seperti yang saya katakan, bahwa ini akan menjadi kecurigaan masyarakat bahwa benar-benar Gibran ini ijazahnya bermasalah, tidak memenuhi persyaratan, sedangkan KPU pun tidak datang di persidangan tersebut. Itu membuktikan bahwasanya benar-benar mereka sepertinya ketakutan. Orang gak berani datang karena takut tidak bisa membuktikan tuntutan penggugat. Tolong Pak Hakim gunakan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, kita harap kepada Hakim agar secara terang-terangan, agar secara transparan dan menggunakan hati nurani untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan Republik Indonesia ini, agarnya ketegakkan lurusnya kebenaran dan keadilan. Jalan keluarnya Gibran Legowo turun atau dinepalkan rakyat tersebut. KPU dan Gibran satu nyawa, jangan lama-lama langsung aja diputuskan. Kalau mangkrik lagi, ya benar sekali ya. Kalau misalnya mereka mangkrik, artinya mereka benar-benar bermasalah. Sehingga ini kita serahkan terhadap hakim, karena ya daripada berlarut-larut lama tidak jelas, ya pastinya masyarakat akan lebih menunggu. Kalau sampai minggu depan tergugat 1 dan 2 tidak datang, putusan saja vonisnya biar cepat selesai, jangan diulur supaya molor lagi. Tergugat 1 sama tergugat 2 gak berani hadir dalam mediasi. Dia malu sendiri dan tahu diri karena memang tidak punya ijazah jalan satu-satunya. Lebih baik mengundurkan diri, mungkin ini lebih baik dan terhormat. Ya. Dari sini ketahuan mana yang benar dan yang mana yang salah. Benar sekali ya teman-teman. Rakyat minta kepada hakim jaksa, apabila tergugat 1 tergugat dia 2 tidak hadir atau datang, maka segera putuskan biar tidak jadi
polemik di masyarakat, pokoknya jangan diular-ular. Ya, tentu dari penggugat 1 dan penggugat 2, kalau misalnya tidak hadir dalam persidangan tersebut atau minggu depan, maka hakim harus bisa bijaksana mengambil keputusan bahwasanya benar-benar orang tersebut bermasalah. Begitu ya teman-teman. Hukum Indonesia sudah tak jelas bagaimana ngurus kasus ijazah, tak bisa bagaimana ngurus besar lain. Ijazah diumbar persis pakai bertahun-tahun untuk masih awal terbongkar. Cemen gak berani. Ini hanya akal-akal saja untuk mengular waktu saja. Ini merupakan suatu pelecehan pengadilan. Ya, mereka merasa takut sehingga mereka tidak menghadiri persidangan tersebut ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ini akan menjadi kecurigaan masyarakat, bahwasanya KPU dan Gibran benar-benar takut karena mereka tidak memiliki bukti sehingga dalam persidangan tersebut tidak menghadiri. Ya pasti jadi Pak Subhan merasa dirugikan dalam persidangan tersebut, tidak hadir, dan hakim pun merasa diambang-ambang. Nah, lebih lanjut lagi ya teman-teman, Gibran telah mikir lulusan gak jelas, tunjukkan ijazahnya Wapres, tidak berpendidikan menyedihkan, harus tahu diri, mundur, tidak mampu, Fufat harus dimajukan, KPU Gibran juga dinepalkan. Memang ada yang berani melawan geng Solo? Kayaknya tidak ada deh. Kalau para pejabat kecuali rakyat baru. Oke. Ketua KPU itu sudah jelas diaturkan oleh Jokowi supaya anaknya jadi wapres untuk Jokowi berlindung. Putuskan saja, kalau tergugat 1 nggak datang berarti memang tidak punya ijazah. Segera majukan si Gibran, adili si Jokowi, tuh serta terbor-terbor atau pembela-bela Jokowi, bahaya mereka akan melakukan kudeta Pak Presiden Prabowo Subianto. Sudah terbukti sejak awal KPU itu kerjanya amit-amit ambur-ambul. Perlu dibubarkan itu KPU, dibentuk badan baru, rekrut tenaga yang berijazah nyata dan berakhlak biar nggak seperti ini. Nah, teman-teman, ketika KPU juga tidak menghadiri persidangan tersebut, Gibran tidak menghadiri persidangan tersebut, maka ini membuktikan tanpa mereka hadir pun masyarakat bisa menilai bahwasanya ijazah Gibran itu benar-benar tidak ada dan benar-benar bermasalah. Dan KPU jangan sampai bekerja sama dengan Jokowi, jangan memihak di salah satu individu ataupun memihak kepada geng Solo, maka KPU akan hancur di mata masyarakat. Karena KPU harusnya secara transparan, ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Tetapi kalau ketika KPU berpihak kepada Jokowi, maka jangan salahkan ketika masyarakat turun ke jalan untuk mendemo KPU dan meminta membubarkan KPU dan dibentuk baru. Saya harap adanya ketransparan agar masyarakat pun merasa puas. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman ke komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.